قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada berita yang cukup mengejutkan. Ini terutama untuk para mukibin Ba'alawi kaum muslimin. Ya, ini berita yang mengejutkan sekaligus menggemparkan dunia perba'alawian kaum muslimin, ya. Masih ingat dengan Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin yang pernah berseteru dengan Bahar, yang sempat saut-sautan di mimbar ceramah kaum muslimin, ya. Ceramahnya Pak Deddy Mulyadi, ceramahnya Bahar Smith, ya. Mereka bersaut-sautan. Dan itu terjadi ketika Pak Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, di mana Bahar ini tidak setuju, ya, kemudian mengkritik Pak Deddy Mulyadi, ya. Tapi ya nggak heran lah Bahar Smith, ya. Wong Pak Prabowo saja disebut pengkhianat, Jokowi disebut banci, apalagi Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan Bahar Smith memang ya seperti itu kaum muslimin, ya. Dan orang-orang Ba'alawi memang jarang yang beres lah kaum muslimin, ya, kebanyakan nggak beres, ya. Tapi ini ada berita yang cukup mengejutkan kaum muslimin, ya. Pak Deddy Mulyadi ini kan terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan sekarang ini, ya, di wilayah Jawa Barat sebagian itu sering terjadi banjir kaum muslimin, ya. Dan itu penyebabnya adalah adanya tempat-tempat yang tadinya tempat itu adalah tempat yang alami, ya, dijadikan tempat untuk resapan air, ternyata dibangun dengan bangunan-bangunan yang menyalahi perizinan kaum muslimin, ya. Salah satunya yang viral kemarin, ada sebuah bangunan tempat wisata yang dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi, ya, namanya Hibis Fantasi, ya. Itu dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi karena diindikasi bangunan-bangunan tersebut adalah menjadi penyebab banjir di Jawa Barat kaum muslimin, ya, sehingga dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi. Ditambah lagi ternyata bangunan-bangunan tersebut itu sudah menyalahi perizinan, tidak sesuai dengan perizinan kaum muslimin. Nah, sekarang ini ada indikasi bahwa markasnya milik Ba'alawi, markas syariahnya Pak Rizik Syihab yang ada di Megamendung, itu kabarnya juga akan dibongkar kaum muslimin. Karena tanah yang dipakai untuk mendirikan markas syariah itu ternyata tanah negara, bukan tanahnya Pak Rizik Syihab kaum muslimin, ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Puncak Bogor, tempat wisatanya itu dibongkar habis-habisan oleh Kang Deddy Mulyadi karena menyalahi aturan. Terus dibongkar-bongkar ada beberapa tempat. Dan juga karena sebab daripada adanya banjir di daerah Jawa Barat. Lah, ini ternyata bukan hanya masalah tempat wisata, merambat ke pesantrennya Rizik Syihab, ya, markas syariah di daerah Megamendung, yang kita mendapatkan kabar dengan data yang valid bahwasanya tempat tersebut, tanah tersebut milik negara PT PN 8. PT PN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8 selaku pemilik sah. Dulur-dulur semuanya, setelah kemarin Kang Deddy Mulyadi mengobrak-abrik 4 wisata ilegal yang ada di Puncak Bogor, dari atas turun ke bawah.
Setelah dari puncak, Kang Deddy Mulyadi akan membongkar kawasan Megamendung. Kok Megamendung? Karena di sana ada markasnya Mukibin. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Sengketa tanah antara PT PN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PT PN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya, lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PT PN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PT PN 8 selaku pemilik sah. PT PN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu, pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PT PN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PT PN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PT PN 8 ke Bareskrim Polri. Diketahui PT PN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Bareskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PT PN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu, Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya, persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PT PN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu, Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya, dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sementara itu, juru bicara Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan pelaporan PT PN 8 ke Bareskrim Polri dilakukan setelah sebelumnya melayangkan somasi kepada Rizik Syihab terkait penggunaan lahan di Megamendung. Menurut Taufik, BPN mendukung langkah PT PN 8 yang berusaha mengamankan aset dan lahan negara melalui jalur hukum yang tepat. Pak Taufik, jadi apa saja yang diketahui oleh BPN terkait laporan PT PN soal tanah di Megamendung, Pak Taufik? Ya, kami tidak terlalu banyak mengetahui tentang urusan PT PN 8. Tetapi kami selalu mengingatkan kepada PT PN bahwasanya yang sedang dikelola oleh PT PN 8 itu adalah aset negara. Karena itu, karena dia bertanggung jawab, maka wajib dia mengamankan aset negara tersebut. BPN, Pak Taufik, tidak tercatat ya tanah itu atas nama Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah ya? Ya, saya mengkonfirmasi bahwa tidak ada sertifikat atas nama tersebut atau atas nama penjualnya sebelumnya. Pak Taufik, 250 yang menguasai lahan PT PN, 250 pihak ini sudah berapa lama Pak Taufik? Apakah karena baru sekarang ini muncul pemberitanya atau dari dulu sudah ada laporan dari PT PN, Pak Taufik? Pada tahun 98 itu pernah terjadi kasus di Tugu, ya. Di Tugu tersebut
kasus tersebut antara karyawan PTPN dengan penduduk, dengan masyarakat penyerobot. Orang yang menyerobot tanah PTPN itu diminta untuk keluar, tetapi dia tidak mau. Akhirnya terjadilah kemudian adu fisik, dan penyerobot tersebut kemudian tewas tersikap, ya kan? Yang kemudian itu menjadi kasus pidana yang jatuh kepada karyawan PTPN. Jadi dari situ kita ketahui bahwa sudah sangat lama itulah persoalan tersebut sudah terjadi, ya. Baik. Sudah berusaha diamankan, tetapi kan mereka yang penyerobot itu akan menyerobot terus. Karena itu menurut saya sudah sangat tepat sekarang ini adalah kepemimpinan PTPN yang sekarang ini adalah menegakkan kembali, ya kan, otoritasnya, hak-haknya di atas tanah yang telah diberikan oleh negara untuk dikelola oleh PTPN tersebut. Baik. Jadi menurut saya, ya, langkah tersebut pasti akan didukung oleh negara. Sudah tepat didukung oleh BPN, laporan sudah masuk. Kita akan tunggu nanti bagaimana prosesnya di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih Pak Taufik telah memberikan informasinya soal sengketa tanah yang terjadi di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Taufikul Hadi, juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih. Nah, kaum muslimin ya, jadi tinggal menunggu saja nanti eksekusinya pondok pesantren dari Mbak Alawi Pak Rizik Syihab ini, kaum muslimin ya. Dan percumalah kalau selama ini Pak Rizik Syihab, Bahar Smith vokal mengkritik pemerintah, mengkritik para koruptor, bahkan kalau mengkritik dengan ucapan-ucapan yang naudzubillah min dzalik ya. Masa presiden disebut banci ya, disebut pengkhianat, itu gimana ya? Padahal Pak Rizik Syihab sendiri nyerobot tanah negara. Kan jelas itu milik PTPN 8. Ya. Ya Allah ya. Ya, mudah-mudahan urusan ini cepat selesai kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Pak Rizik Syihab, ya, Bahar Smith dan para Ba'alawi ya kembali ke jalan yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.